Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Salah satu korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar asal Bandung, Jawa Barat sebelumnya dijanjikan bekerja di Thailand oleh agen penyalur pekerja migran. Namun korban tak pernah ke Thailand dan malah dipaksa bekerja di perusahaan investasi bodong di Myanmar. Niat hati ingin membahagiakan keluarga tercinta. Mayang yang tinggal bersama sang kakak di perumahan Setiabudi Regensi Bandung, Jawa Barat malah menjadi korban penyekapan di Myanmar saat ini. Menurut sang kakak, korban berangkat sejak Oktober 2022. Mayang tergiur tawaran agensi penyalur pekerja migran yang menjanjikan pekerjaan sebagai administrasi di sebuah perusahaan di Thailand. Namun, Mayang justru diberangkatkan ke Myanmar, bekerja di sebuah perusahaan investasi bodong dengan melakukan tipu-tipu penawaran investasi. Mayang bersama korban TPPO lainnya kerap diberi hukuman ketika tidak berhasil mencapai target penawaran investasi ilegal di sana. Sebelumnya, Mayang sempat bercerita tentang nasibnya kepada sang kakak pada tanggal 12 April lalu melalui ponselnya. Belakangan, ponsel Mayang dan seluruh korban disita pihak perusahaan. Ya, katanya kami nggak mencapai target. Dia bilang kalau mencapai target kami dikasih HP, boleh menghubungi keluarga. Dia bilang kayak gitu. Nah, awalnya seperti itu, Mas. Jadi hukumannya ya kayak gitu aja gitu. Terus lama-lama mulai exercise, mulai disuruh, dia cerita ada yang disuruh squat jump, disuruh push up yang ratusan kali gitu ya. Sehingga menjadi berat gitu, berat sekali karena kalau cuma 10 kali, 20 kali mungkin masih tahan gitu kan. Nah, ini sampai 500 kali dia bilang kayak gitu. Kamu gimana? Ya, saya kebetulan kalau yang perempuan cuma disuruh lari aja dia bilang. Tapi lama-lama dari situ setelah dia mulai sulit untuk dihubungi itu, lama-lama dia bilang, wah ini sudah nggak bener ini katanya. Aku udah pengen pulang, dia bilang aku nggak betah di sini. Lagian ini ternyata kerjaannya nipu kok, dia bilang gitu. Kami itu dari awal akhirnya dia cerita kami itu disuruh nipu, dia bilang kayak gitu. Untuk orang investasi, dia bilang gitu. Pihak keluarga berharap pemerintah bertindak cepat menyelamatkan Mayang. Keluarga khawatir terjadi sesuatu kepada Mayang dan para korban lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. 20 warga Indonesia saat ini menjadi korban perdagangan manusia disekap di wilayah konflik bersenjata di Myanmar. Mereka meminta bantuan melalui video di media sosial agar pemerintah Indonesia segera membebaskan mereka. Gubernur Kota Medan, tolong kami. Video viral menunjukkan kesaksian 20 warga Indonesia yang mengaku menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Mereka memohon pemerintah Indonesia segera membebaskan dan memulangkan kembali ke tanah air. Mereka mengungkap telah ditipu dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di Thailand sejak bulan November 2022. Namun kenyataannya 20 orang tersebut dipekerjakan di Myanmar dalam sindikat penipuan online. Mereka bahkan mengungkap telah disekap dan mendapat siksaan antara lain dipukul hingga disetrum. Salah satunya Noviana Indah Susanti asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dinda Medita, adik korban Noviana Indah Susanti, mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk membebaskan Novi bersama 19 rekan lainnya yang disekap di Myanmar. Ia pun meminta agar pemerintah membuka jalur komunikasi dan diplomasi untuk pembebasan ke-20 WNI. Henry Septa sebagai wali kota Padang, pulangkan kami. Bapak siapa? Bapak Ahmad Fahmi, tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami, Pak Jokowi, secepatnya. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Sama saya udah
video call. Video call. 20 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang masih berada di Myanmar. Keluarga berharap pemerintah gerak cepat menyelamatkan mereka sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan. Lalu apa yang bisa pemerintah segera lakukan? Kita sudah terhubung dengan Rahmat Taufik Garsadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ya, Pak Rahmat, kita juga sudah bergabung dengan Dewi Murni selaku keluarga salah satu WNI yang disekap di Myanmar. Selamat pagi, Mbak Dewi. Baik, kita ke keluarga WNI terlebih dahulu. Mbak Dewi ini yang berada di Myanmar, sebetulnya siapanya Mbak Dewi dan kapan berangkatnya Mbak? Iya, yang jadi korban adalah ya. Berangkatnya pas tanggal 24 November 2022. Ya, lalu bagaimana ceritanya hingga akhirnya bisa berangkat ke Myanmar, Mbak? Ceritanya ada kawan yang ngajak, tapi bukan di Myanmar, karena kerjanya di Myanmar. Cuma dia berangkat ke Thailand. Ya, lalu ini diiming-imingi dengan gaji yang besar begitu ya, Mbak? Jika boleh diberitahu kira-kira berapa sebetulnya yang ditawarkan? Ya, betul sekali. Anak saya bilang gajinya sekitar 12 juta bulan. Ya, apakah selama ini gaji yang diiming-imingkan ini memang betul dikirimkan kepada korban atau seperti apa, Mbak Dewi? Gaji yang mereka terima bukan yang mereka janjikan. Sekali di bawah itu. Minim ya. Baik, Mbak Dewi kapan terakhir bisa berkomunikasi? Terakhir saya komunikasi sama anak saya tanggal 22 November, tanggal 22 April pas satu hari Selasa. Ya, terakhir komunikasinya seperti apa, Mbak Dewi? Terakhir komunikasi anak saya, dia cuma bilang gini, Mama sehat Mas. Terus Mama, gimana dengan proses kami? Apa kami bisa pulang? Mama tolong kami. Kami nggak tahan lagi di sini. Kami udah disiksa. Kami disetrum, dipukul, dan dicambuk. Bukan manusiawi lagi, jadi kami nggak kuat lagi di sini, Mas. Tolong kami, ya. Ya, Mbak Dewi, apakah itu pertama kalinya diberitahukan sikap yang diterima oleh anak Mbak Dewi? Sebenarnya bukan yang pertama kali. Ya. Sebelumnya dia udah bilang juga, sebelum itu dia bilang terakhir 3 bulan setelah kerja dia tuh nggak terima lagi gaji. Ketiganya itu dia pulang. Kami udah kayak gini. Kami udah kami udah disiksa gitu. Baik Mbak Dewi, kita juga akan ke Pak Rahmat Taufik selaku Disnaker Jawa Barat. Selamat pagi Pak Rahmat. Sebetulnya apakah dari Disnaker Jawa Barat ini sudah mengetahui adanya warga Bandung yang menjadi korban TPPO di Myanmar, Pak? Ya,
Setelah kami mendengar berita terkait dengan penyekapan 20 orang warga Indonesia di Myanmar, kami langsung mengadakan pertemuan melalui Zoom dengan pihak KBRI Yangon, Kemenlu, kemudian Kemenaker, BP2MI, kemudian juga dengan Polda Jabar. Itu tanggal 18 April. Kami melakukan pertemuan langsung di situ, dan dari pihak KBRI menyampaikan ada 20 orang, dan kami setelah itu kami identifikasi ada 9 warga Jabar plus mungkin 3, jadi sekitar 12 orang warga Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Cimahi, dan Indramayu. Nah, informasi dari KBRI, mereka sudah melakukan kontak dengan pemerintah Myanmar, dalam ini yang di sana, tapi mereka tidak mengizinkan pihak KBRI untuk memasuki daerah perbatasan yang masih konflik antara militer dengan entitas di sana, dari konflik senjata. Nah, itu yang kami dapat dari KBRI dan Kemenlu. Selanjutnya kami langsung mengidentifikasi bersama BP2MI ke keluarga. Kami dengan Satgas PMI Jabar dan Satgas Kabupaten Kota mendatangi rumah masing-masing. Itu kira-kira yang kami lakukan ini, dan kami terus melakukan komunikasi melalui BP2MI dan Kemenlu dengan KBRI Yangon. Ya, Pak Rahmat, apakah dari pihak Disnaker Jawa Barat ini mengetahui siapa perusahaan yang ikut memberangkatkan Mayang yang juga menjadi salah satu korban TPPO asal Bandung ke Myanmar ini, Pak? Nah, itu kami terus mendalami karena yang teridentifikasi adalah calo-calo yang mendatangi langsung ke keluarga itu ya. Nah, ini yang merepotkan, apalagi ada yang di Cimahi itu calonnya itu adalah masih keluarga dari korban gitu ya. Ini yang terus kita dalami, mudah-mudahan kita bisa langsung bertemu gitu ya, menemukan agensi yang pengiriman tenaga kerja kita ke Myanmar. Iya, kapan Pak sekiranya akan adanya pertemuan dengan calo-calo ini, dan apakah nantinya akan juga diproses, mungkin ditetapkan juga sebagai tersangka karena menjadi agensi yang bisa dikatakan ilegal, Pak? Kami terus berkoordinasi dengan Satgas PMI Jawa Barat. Nah, ini terus kita lakukan koordinasi. Kita mudah-mudahan tim Satgas kami yang ada juga dari Polda Jabar bisa menghadirkan calo-calo ini, gitu Pak. Ya, Pak, ini diketahui bahwa letak dari perusahaan ini di tempat berkonflik di Myanmar. Nah, lantas kira-kira langkah apa yang nantinya akan dilakukan dan kapan hal ini akan segera terselesaikan kira-kira atau ditargetkan? Informasi kami dari KBRI, WNI kita itu tidak langsung ke Myanmar, tapi masuknya lewat Thailand, kemudian ke perbatasan. Jadi di junta militer Myanmar tidak tercatat 20 orang ini gitu. Nah, ini yang menyulitkan. Kemudian terakhir kemarin dari KBRI terus mencoba berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang di sana, karena memang mereka katanya meminta pembebasan bersyarat gitu ya, karena harus mengganti denda kalau tidak salah 150 juta per orang. Kemarin sudah dinegosiasi sehingga keluar angka 50 juta. Mudah-mudahan saja ini bisa segera dilakukan gitu ya, sehingga warga kita ini bisa segera dibebaskan. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Tentu kami harapkan dapat
warga WNI di sana dapat segera terbebas dan bisa kembali ke Indonesia. Dan juga Ya, Bu Dewi, amin. terima kasih atas jawaban dan waktunya. Tentu kami harapkan bahwa keluarga Bu Dewi bisa segera kembali ke Indonesia dengan selamat. Selamat pagi Bu Dewi dan Pak Rahmat. Selamat pagi, salam sehat semua.